bulan tanggal 7 ya, Januari sampai Desember. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, 7 Januari. Kalau saya lihat auranya lumayan tenang, lumayan banyak kemudahan daripada tahun kemarin. Cuman masalah masih ada ya, masalah yang tahun kemarin masih harus diselesaikan tahun ini ya. Jadi cuman feel-nya, perasaan itu lebih kayak enggak, sedihnya enggak sepenuh tahun kemarin. Saya lihat saya padukan dengan kartu tarot dulu. Saya ambil 3 kartu di awal untuk 7 Januari. Ada Knight of Pentacles ya. Di sini memang dari kondisi keuangan memang benar-benar masih penuh perjuangan. Memang karena memang banyak beban-beban kewajiban yang harus dibayar di tahun ini ya. Bagi 7 Januari Anda mungkin ini ada Six of Wands. Sebenarnya ada usaha yang masih berjalan, tetapi mungkin terjadi minus di tahun ini. Tetapi jangan khawatir, ada the stars di sini. Di tahun ini Anda akan banyak mendapatkan pertolongan ya. Pada saat terjepit, pada saat Anda membutuhkan pertolongan, terus berdoa sama Tuhan, terus mepet sama Tuhan. Apapun kesulitan Anda, mohon pertolongan dan terus berjuang. Jangan sampai Anda tidak optimis, karena pada saat Anda mengalami kegalauan dan kegudahan, itu akan membuat aura Anda itu gelap. Pada saat aura itu gelap, pasti kan ngapa-ngapain kayak kurang fokus. Jadi kurang baik untuk perjalanan kehidupan Anda di tahun ini. Jadi tapi saya lihat memang kalau di sini Anda lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah ya. Terus memang dari bulan Januari, kalau dari aura bulan Januari itu agak lumayan berat. Februari, Maret lumayan berat. Bulan April mulai lebih ringan Anda menghadapi hidup ini. Berat mungkin karena efek-efek yang saya bilang tadi, banyak beban yang harus dibayar ya, terus sehingga mempengaruhi kondisi kesehatan Anda. Jadi untuk 7 Januari memang untuk tahun ini hidup masih mungkin butuh perjuangan, dan memang hidup seperti itu ya. Terus kita harus terus berjuang dan berjuang. Apapun yang telah kita capai, kita harus masih ada pencapaian lagi di lain hal, karena memang hidup, bagaimana sebenarnya kita bisa hidup adalah agar kita punya semangat terus untuk sampai kita ke titik kita kembali kepada Tuhan. Untuk kesehatan, aura dari 7 Januari butuh banyak istirahat ya. Ada aura yang memang stres, auranya agak hitam, mungkin ada sakit, cuman beberapa kali sakit karena mungkin karena itu tadi ya, banyak tertekan. Iya ya. Kalau dari tarot untuk kesehatan itu ada Four of Swords. Memang 7 Januari tahun ini agak lumayan harus ya, memang kita mengalami banyak sama ya, dari segi banyak hal, banyak perubahan hidup di tahun ini yang mungkin tidak banyak, seharusnya tidak terjadi tapi terjadi karena memang kondisi negara, kondisi memang ada pandemi, jadi semuanya terasa memang lebih berat daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini memang bener-bener kamu kayak butuh banyak hal yang harus
ditenangkan, berpikir langkah apa selanjutnya yang harus saya lakukan. Saya harus mengembangkan usaha bagaimana. Kalau saya lihat dari auranya, Anda 7 Januari mempunyai sesuatu potensi yang memang harus Anda kembangkan dengan gigih. Jangan menyerah. Untuk tahun ini pantang menyerah untuk 7 Januari. Bagaimana Anda bisa optimis, tetap melanjutkan hidup dengan baik, tetap semangat, harus bagaimana mengalahkan perasaan ya, kegalauan dengan rasa optimis. Itu harus benar-benar memang di sini harus dimenangkan, bahwa Anda harus punya optimis yang besar di tahun ini. Bagaimana dengan cinta? Ada Knight of Swords. Bagi yang single masih penuh perjuangan untuk mendapatkan cinta yang cinta sejatinya ya. Bagi yang sudah menikah, bagi yang berpasangan memang ya itu tadi, karena ada kebutuhan ekonomi yang banyak di sini. Saya lihat memang Anda harus mengikat pinggang dengan kencang ya. Rizkinya memang lumayan berkurang, sehingga banyak yang harus belum terbayar. Benar-benar di sini harus saling menyemangati ya, satu sama lain. Harus kita banyak-banyak berdoa di tahun ini agar kita bisa diberi kemudahan dan diberi kemampuan untuk menghadapi semua ini dengan tabah dan ikhlas ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi semangat ya untuk 7 Januari. Kita tidak tahu Tuhan untuk merubah kita di satu hari. Jadi kita harus tetap yakin, kita terus berjuang, yakin bahwa ada satu hari yang nanti Tuhan pasti dengan tangannya bisa menjadikan kita yang mungkin tidak apa-apa menjadi apa-apa. Jadi harus terus kita yakin gitu ya, biar kita, karena memang untuk di depan kita tidak tahu. Jadi harus semangat terus, berjuang terus, pantang menyerah. Oke, selanjutnya 7 Februari. Saya akan kocok dulu. Oke, 7 Februari, saya dari aura. Ada kebahagiaan di tahun ini ya, yang Anda dapatkan, yang kamu dapatkan, sehingga menjadi pelipur lara pada saat dengan kondisi yang kurang, kondisi yang memang untuk tahun ini memang hawanya begini ya, kurang banyak dari bidang apapun pasti akan mengalami penurunan ya. Jadi saya lihat untuk aura ada sesuatu yang memang membahagiakan di tahun ini, tapi untuk sisi ekonomi memang masih lumayan belum bisa memenuhi kebutuhan dengan semua ya. Kalau di sini 7 Februari hampir sama dengan 7 Januari tadi. Tahun ini memang lumayan berat. Kalau 7 Februari ini lumayan berat daripada tahun kemarin. Ada menghadapi pekerjaan yang memang ada kendala di pekerjaan Anda yang harus yang Anda hadapi itu sangat berat, karena ini berhubungan dengan sesuatu yang persaingan yang sangat ketat di sini ya. Jadi di sini ada sebuah kompetisi yang memang Anda memang kayaknya tidak mampu untuk mengikuti itu. Jadi pada saat Anda memang mengalami itu, sekali lagi jangan menyerah. Pasti ada satu hal di bidang lain yang mungkin Anda bisa punya kelebihan atau mendapatkan rezeki dengan bidang Anda yang lain. Mungkin ada bidang yang mungkin Anda sulit untuk mencapai keberhasilan. Mungkin Anda harus memikirkan hal lain yang mungkin memang tahun ini harus memikirkan bagaimana strategi bagaimana kita bisa mempunyai pendapatan lebih ya. Saya akan mengambil 3 kartu. Ada Three of Swords ya, seperti yang saya bilang, seperti yang saya lihat tadi, aura Anda memang galau, banyak kacau gitu ya. Memang di sini kalau dari kartu tarot ada Three of Swords, memang Anda lumayan tertekan. Banyak hal yang memang Anda buat risau, gelisah. Ada satu hal kegagalan yang memang membuat Anda harusnya mengawali titik nol lagi ya. Saya ambil kartu lagi, ada Six of Wands. Walaupun mungkin Anda punya kemampuan yang sangat
mahir di bidang ini ya, di bidang ini, tetapi memang kondisinya, jadi kondisi aura dari tahun ini itu memang aura dari tahunnya itu memang berat. Jadi kalau dipadukan rata-rata yang saya lihat, memang untuk semua tanggal mungkin hanya beberapa persen yang mungkin mengalami hal yang tidak mengalami hal yang terpuruk atau penurunan sedikit. Memang aura dari tahun ini itu memang agak banyak di sini, banyak kesedihan, banyak kegalauan gitu ya. Mungkin Allah lagi memberikan ujian kepada kita semua agar kita mungkin lebih mendekatkan diri lagi, dan kita juga harus berpikir positif. Mungkin selalu dan Tuhan pasti memberikan hikmah, menyisipkan hikmah di balik semua ini. Jadi ini ada Five of Wands, tetap harus berjuang. Kita memang sebagai hamba Tuhan yang baik tidak boleh lelah untuk berjuang apapun keadaannya, karena kita mempunyai tanggung jawab yang besar pada diri sendiri, juga pada keluarga, dan kita juga punya tanggung jawab moral ya. Jika memang kita seorang kepala rumah tangga atau seseorang yang menghidupi keluarga, di sini memang kita yang lumayan harus berpikir keras, banting tulang bagaimana kita bisa mencukupi kehidupan ini. Oke, untuk kesehatan dari 7 Februari, Two of Pentacles memang lagi lumayan. Bagaimana Anda memikirkan, jadi mungkin agak ada pusing-pusingnya sedikit karena harus memikirkan bagaimana membagi agar bisa seimbang pengeluaran dan pemasukan tanpa harus mengakibatkan banyak beban ya. Tetapi di sini saya lihat Anda bisa melaluinya dengan baik. Banyak pertolongan di pertengahan tahun. Mungkin awal tahun bulan Januari agak lumayan berat, ada rezeki lumayan untuk menutup. Februari masih ada aura gelap ya. Maret, April, Mei bagus sinarnya, berarti di situ mungkin Anda mungkin agak bernafas lega ya, walaupun berat ada kemudahan di situ. Bagi yang sudah, bagaimana cintanya, bagi yang sudah memiliki pasangan, ada Seven of Pentacles, ada rezeki insya Allah di tahun ini, tetapi ya itu mungkin rezeki yang masih cukup, alhamdulillah, belum berlebih, tapi bisa untuk memenuhi kebutuhan Anda di tahun ini ya, untuk bisa berjalan di kehidupan ini dengan selayaknya dan bisa melaksanakan semua kewajiban ya, sebagai mungkin seorang kepala rumah tangga atau sebagai anak. Jadi bisa untuk masih terkontrol gitu ya, masih terkontrol keadaan ekonominya. Bagi yang belum menikah, mungkin Anda harus lebih memikirkan dulu kemapanan ekonomi ya. Jika Anda ingin menikah, dipikir-pikir dulu. Tapi untuk tahun ini, jika untuk menikah kayaknya sangat berat. Mungkin kalau 7 Februari ini bagusnya tahun depan ya, auranya karena lebih bagus gitu. Oke, selanjutnya 7 Maret. 7 Maret saya akan mengambil 3 kartu. Page of Swords ya, ada Page of Swords, ada The Hermit, ada Four of Wands ya. Di sini kalau saya lihat untuk urusan usaha ya, ada Page of Swords. Mungkin Anda adalah seseorang yang memang masih dalam dunia usaha, masih baru mengawali, jadi masih belum expert ya. Jadi banyak yang harus dipelajari agar bagaimana usaha ini bisa bertahan, bisa berkembang. Untuk mendirikan sebuah usaha sendiri itu memang butuh mental yang kuat, butuh persiapan yang luar biasa, baik finansial, baik jiwa ya, baik jiwa. Dengan kadang apa yang kita baca di depan tidak sesuai dengan prediksi kita, yang seharusnya mungkin A ternyata B, dengan kondisi yang memang alamnya seperti ini ya. Jadi tidak mudah. Di sini ada Four of Wands, The Hermit. Sebenarnya Anda itu mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa ya, maksudnya untuk mengatasi segala hal Anda itu bisa.
Anda adalah orang yang fight, Anda orang yang memang selalu menyelesaikan masalah sendiri, Anda adalah orang yang mandiri. Di sini ya benar-benar, walaupun Anda mungkin jatuh satu hari, beberapa detik mungkin sakit atau sedih, tetapi Anda cepat bangkit. Ada four of wands, jadi memang Anda mempunyai sesuatu yang memang sebenarnya semua manusia itu diberi kelebihan mereka oleh Tuhan ya. Kalau saya analisa memang apapun yang terjadi, mereka masih bisa hidup dengan kemampuannya, dengan kelebihannya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau dari aura, saya lihat dari aura 7 Maret, Januari, Februari, Maret, April, Mei tidak begitu gelap, tidak seperti tahun kemarin ya. Jadi masih untuk aura itu good, pemasukan masih lebih bagus, keadaan ekonomi mulai membaik, walaupun Anda masih harus banyak memikirkan cara agar usahanya atau kerjaannya bagaimana tetap konsisten seperti ini ya gitu ya, masih di kondisi tahap-tahap yang memang banyak belajar. Tetapi dari auranya gold, bagus, ada kebahagiaan di tahun ini yang mungkin banyak kemudahan, ada sesuatu hal yang mungkin sama Tuhan diberikan. Di tahun kemarin mungkin aura Anda kurang ceria, kurang bagus, banyak tetesan air mata. Di tahun ini masih ada dibandingkan persentase senyum dan nangisnya, masih banyak senyumnya ya, alhamdulillah. Di sini juga terlihat bahwa Anda juga banyak mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa, itu bagus sekali. Jadi memang lebih baik seperti itu, dan memang seharusnya begitu ya kita sebagai hamba Tuhan. Apapun agama kita, tidak ada titik yang membuat kita tenang adalah pada saat kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana dengan kesehatannya untuk 7 Maret? Ada the lovers, kalian lagi stabil. Mungkin olahraga kalian juga rutin, jadi stabil ya, jadi terjaga, imunnya juga bagus. Bagaimana dengan cinta? Ada Five of Swords. Bagi yang belum berpasangan, Anda masih berjuang untuk mendapatkan cintanya atau berjuang untuk mencari seseorang. Jika belum mendapatkan, insya Allah di tahun depan auranya untuk jodoh beda. Kalau aura untuk tahun ini memang agak masih sama seperti tahun kemarin ya. Bagi yang sudah berpasangan, yaitu masih sama-sama berjuang, saling menyemangati bagaimana agar mempunyai kehidupan yang lebih baik. Oke, selanjutnya 7 April. Saya akan mengambil 3 kartu di awal. Ada The Emperor, ada Three of Pentacles, ada King of Swords. Kalau dari usaha, dilihat dari usaha, mungkin karir. Di sini mungkin Anda harus menaikkan spiritual untuk mempersiapkan apa-apa yang terjadi untuk tahun ini. Kalau dari aura, Januari, Februari ada lapisan, ada aura gold, ada aura gelap, ada aura kuning ya. Jadi kalau gelap begini biasanya orangnya masih ada kesedihan yang dibawa dari tahun kemarin yang mungkin hilang, masih ada kegalauan, ada kegundahan. Untuk ini urusan ekonomi, saya lihat aura 7 April ekonomi memang Anda harus benar-benar lumayan mengatur di sini ya. Kalau dari The Emperor, jadi Anda memang harus bagaimana pinter-pinternya mengatur keuangan dengan baik. Mungkin agak banyak menahan ya di tahun ini, dan banyak juga masih perjuangan bagaimana agar usahanya lebih besar lagi, karena usahanya Anda ini belum bisa kelihatan agar untuk menjadi mata pencaharian yang yang stabil. Pekerjaan, jika Anda punya pekerjaan menjadi seorang pegawai, memang lumayan berat kalau kondisi auranya ya, agak berat, agak stres, tertekan dengan banyak pekerjaan, juga pikiran lagi banyak ya, dengan kondisi alamnya, hawanya memang pengaruh tahun 2020 ini ya, 21 ini. Hawanya itu masih berat tahun 2021 daripada tahun 2020 kalau dari tahun ya. Oke.
Bagaimana dengan kesehatannya? Ada Three of Swords, memang lumayan banyak rasa sakit ya. Ada capek, stres, tertekan, ada rasa tidak optimis, ada rasa ingin rasanya tidak sanggup ya bertahan hidup. Tetapi saya lihat ada the Wheel of Fortune. Di sini memang perubahan hidup ini bukan perubahan hidup yang semakin baik. Kalau saya lihat di tahun ini memang Anda sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada sesuatu hal yang dari Anda, mungkin kita introspeksi, kenapa terjadi seperti ini, apa yang salah. Jadi mungkin kurang sedekahnya, kurang berbaginya, kurang dekat sama Tuhan ya, apapun yang jadi pada saat kita tuh lagi sedih begini, lagi diuji begini, lagi berat, harus jangan jauh-jauh sama Tuhan. Benar-benar bagaimana kita seoptimis mungkin, bagaimana kita gigih dalam berdoa, itu harus dilawan. Rasa malas, rasa capek, rasa sedih itu harus dilawan biar kita bisa menghadapi hidup di dunia ini dengan mudah. Dengan doa itu menjadi semangat kita agar kita bisa punya kekuatan lagi untuk bangkit setiap harinya ya. Dalam saat kita buka mata di pagi hari, kita harus hidup, kita banyak nih yang harus kita lakukan, jadi jangan menyerah. Untuk cinta 7 April ada Ace of Swords. Mungkin Anda memenangkan hatinya. Bagi yang sebelum pasangan, bagi yang sudah berpasangan, kalian akan bisa kok mengatasi masalah ini, di masalah keluarga ini ya, masalah perekonomian, banyak hal, ada masalah-masalah keluarga. Kalian tuh adalah partner yang bagus, sama-sama saling mendukung, saling mensupport. Jadi jangan sampai ada, sekali lagi, saling menyalahkan, bahwa hidup itu memang berdampingan. Dan kalau sudah menikah memang harus masalah ditanggung bareng-bareng. Tidak ada ini masalah kamu, ini masalahku, atau ini keluargamu, ini keluargaku, tidak ada. Jadi kedua keluarga berarti sudah menjadi baik keluarga perempuan, keluarga laki-laki itu benar-benar sudah keluarga. Apapun mereka ya harus dihadapi bareng-bareng ya. Untuk tahun ini keep survive ya, keep survive, selalu bertahan, dan harus bertahan, harus kuat ya. Sekarang 7 Mei. Oke, saya akan mengambil 3 kartu ya. 7 Mei ada The Emperor, ada Three of Pentacles, ada The Fool. Saya lihat dulu auranya, saya padukan ya. Tahun ini Anda menghadapi masalah karena kurangnya kebijaksanaan Anda, karena salahnya Anda memilih jalan ya. Ada yang Anda pilih memang sebuah keputusan, ternyata Anda salah mengambil keputusan itu. Jika sudah terjadi, jangan disesali. Semuanya itu memang sudah kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kalau dipikir lagi secara lebih dalam lagi, itu memang semua kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan agar kita menjadi mungkin hamba Tuhan yang lebih baik lagi. Jadi dari kesalahan-kesalahan yang kita ambil, ada hikmah di situ. Hikmah itu adalah di situ loh, pelajaran berharga untuk kita, sebuah buah dari pengalaman yang kita petik sehingga kita menjadi manusia yang lebih dewasa lagi. Jadi mungkin namanya manusia pasti ada rasanya menyesal, atau kenapa saya melakukan kebodohan seperti ini, kenapa harusnya saya begini. Kalau dipikir lebih dalam lagi, kita tidak bisa menyalahkan diri sendiri juga. Apapun dalam tubuh kita, baik mata, semua ini adalah
semua kehendak yang di atas. Ada yang mengatur yang di luar kemampuan kita. Kadang kita sudah benar aja masih salah, terkadang gitu. Semua masih kehendak Tuhan. Jadi bagaimana kita sekarang mengatur emosional kita, jiwa kita agar bisa menerima apa yang di hadapan kita ini, hal yang pahit, hal yang mungkin tidak kita inginkan, kita kemas begitu indah biar kita bisa melihat tidak hanya dari sisi negatifnya tapi dari sisi positifnya. Oh, andaikan saya tidak begini, mungkin saya tidak begitu. Jadi lebih dipilah-pilah gitu ya. Anda akan menjadi orang bijaksana di tahun ini. Walaupun di sisi ekonomi mungkin Anda harus mengalami penurunan ya. Walaupun ada aura gold di 7 Mei ini, tetapi kalau dari awal tahun mungkin kurang besar rezekinya. Bulan Februari lumayan ya, ada rezeki lumayan, ada pertolongan bulan Februari untuk 7 Mei. Belum ada pertolongan. Maret masih berat. April, Mei, Juni itu ada sinar di situ. Mei, Juni, Juli, Agustus gelap, September agak lumayan berat ya, ada sesuatu ini kalau dari aura, ada sesuatu yang mungkin membuat galau atau gelisah parah ya. September, Oktober, November, Desember. Oktober dan September hampir sama karena mungkin dari aura yang September ini ada korelasinya dengan ya dari Oktober, November, Desember mulai agak sinarnya bagus, mungkin ada penyelesaian, ada titik terang, jadi Anda lebih tenang. Untuk perekonomian itu lebih bersabar lagi dan harus berjuang, banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Untuk kesehatan memang Anda berpikir keras, ada rasa capek di daerah pundak ya, karena banyak berpikir kalau biasanya seperti itu. Bagaimana dengan cinta? Ada Ace of Wands. Mungkin ada bagi yang suka sama seseorang, mungkin kalau nembak tahun ini itu tahun yang bagus untuk cinta kalian. Walaupun ekonomi kurang bagus, tapi untuk cinta kalian bagus. Kalau bagi yang berpasangan, kalian lagi romantisnya, apapun yang terjadi kalian benar-benar sangat saling support dan saling lagi introspeksi bareng-bareng, jadi enak. Jadi kalian berjalan bareng-bareng, mau bergerak ke depan itu bareng-bareng, saling mendukung ya. Jangan sampai kalian yang bagi pasangan menikah sampai akhirnya saling bertengkar atau menyalahkan satu sama lain. Biar rizkinya tidak seret ya, biar selalu dapat kemudahan dari Tuhan ya, karena kita legowo dan kita menjadi orang yang nice setiap harinya. Semoga di tahun ini menjadi tahun yang hebat ya, juga menghebatkan kita menjadi seseorang yang lebih dewasa lagi. Oke, 7 Juni. Juni ada 4 of Swords, ada 9 of Swords, ada The Sun. Kalau saya lihat dari 7 Juni, secara general ya, di sini ya saya lihat perjalanannya mungkin masih agak berat tahun ini. Anda di awal tahun Anda harus berpikir banyak bagaimana Anda, jika ini yang punya usaha sendiri, bagaimana Anda rencana Anda itu, Anda memikirkan banyak rencana, memikirkan banyak hal, bagaimana agar usaha Anda bisa berkembang dengan baik, strategi apa yang harus dilakukan dengan kondisi yang memang kondisi alamnya seperti ini. Memang penuh perjuangan untuk adaptasi dengan kondisi perekonomian global yang seperti ini ya, hampir
semua merasakan. Jadi memang auranya juga tahun ini agak berat ya. Jadi kalau di sini saya lihat ada Nine of Swords ya di sini. Anda akan mendapatkan pertolongan. Anda akan mendapatkan pertolongan selama Anda terus mencari dan gigih. Kan di sini juga ada The Sun. Anda akan mendapatkan sesuatu kayak ilham di bulan kedua, bulan ketiga, bagaimana Anda bisa mengembangkan usaha Anda dengan baik. Kalau saya lihat 7 Juni aura Mei, Juni, Juli ya bagus. Ada sesuatu di pertengahan tahun ini yang memang membuat Anda lebih bernafas lega, ada sesuatu yang membahagiakan. Juli auranya agak gelap sedikit tapi agak gold, ada rezeki, cuman mungkin kondisinya kurang lagi, mungkin uangnya belum bisa memenuhi kebutuhan dengan baik, tetapi ada rezeki walaupun belum bisa memenuhinya ya. Jadi tapi sehingga di sini membuat Anda itu agak sedih gitu. Juli, Agustus, September, Oktober Anda harus masih bekerja keras banting tulang. Di sini saya lihat berat, tapi Anda masih bisa hidup, masih mencukupi, bisa kebutuhannya masih bisa tercover. Jadi tidak yang terpuruk-puruk amat. Bagi kesehatannya, kalau untuk 7 Juni ada Queen of Swords, saya lihat sakitnya di daerah punggung, kepala belakang, hati-hati migrain ya. Jangan sampai kurang tidur. Bener-bener bekerja ya bekerja, ngoyo ya ngoyo, tapi harus dilihat istirahatnya harus cukup ya, biar juga bisa berpikir, karena kalau pusing juga kita nggak bisa berpikir kalau kecapean ya. Untuk cinta ada Queen of Wands. Mungkin untuk cinta 7 Juni bagi yang single masih bertepuk sebelah tangan. Bagi yang sudah menikah mungkin ada cekcok sedikit di tahun ini, jangan sampai terjadi sesuatu di pernikahannya. Kalau bisa yang satunya jadi api, yang satunya harus jadi air. Ingat, mencari pasangan hidup itu memang tidak mudah, tapi kalau kita sudah mencintai seseorang dan ingin menerima dia apa adanya, pada saat kita sudah menjadi di pernikahan, kita harus bisa memang merendah ke menyembunyikan ego, menjauhkan ego kita. Kita harus saling bisa memahami satu sama lain. Kita harus ada di titik bahwa kita harus menarik garis lurus, bahwa kalian berdua itu harus bisa saling support, sehingga tidak ada yang namanya bertengkar yang saling menyalahkan satu sama lain, sehingga tidak ada yang satu kalau menyalahkan satu sama lain pasti akan ada keretakan di sini, sehingga pertengkarannya akan semakin hebat. Di awal tahun ada pertengkaran kecil-kecil ya, mungkin karena situasi ekonomi. Ada petir di pertengahan tahun, jadi hati-hati jangan sampai kalian salah langkah, karena saya lihat ini sama-sama kalian mungkin pasangan suami istrinya lagi emosi, jadi jangan dipikir sampai jauh, harus salah satu harus mengalah, segera minta maaf dan menjernihkan suasana. Oke, selanjutnya 7 Juli. Iya. Saya akan mengambil 3 kartu. Bagaimana karirnya? Ada Three of Swords. Lagi tertekan,
lagi berat ya, bagaimana kerjaannya tuh lagi berat banget, lagi bener-bener stres berat, apa ya, capek, lelah. eh Tetapi di sini ada Ten of Pentacles. Pekerjaan yang Anda memang Anda capek dengan pekerjaan ini, tetapi Anda membutuhkan ini. Ada The Emperor. Anda harus bisa, ada The Emperor ya di kartu ketiga. Maaf. Jadi memang agak berat, capek, stres ya untuk kerjaan, urusan kerjaan, tapi Anda harus bertahan di sini. Tidak ada pilihan lain. Dan juga memang belum ada pilihan lain tahun ini. Kalau Anda, bagi yang masih yang ikut kerja orang, jangan sampai keluar dulu. Untuk tahun ini tidak kondusif. Bagi yang punya pekerjaan sendiri, punya usaha sendiri, ditelateni usaha yang ini ya, jangan pindah-pindah. Karena kalau saya lihat dari aura bulan Januari, Februari, Maret mungkin gelap berat di awal bulan ya, awal tahun maksud saya. Pertengahan tahun akan ada sesuatu yang merubah hidup Anda, merubah mindset Anda, sehingga Anda lebih fresh ya, lebih fresh kalau lihat. Jadi lebih hidup, lebih kayak, oh ternyata 3 bulan kemarin tuh begini. Ada pelajaran hidupnya. Jadi ditelateni aja, walaupun berat ya, lama-lama pasti apa ya, nggak kerasa kok bisa melampaui semua ini. Telaten, alon-alon yang penting kelakon, kalau orang Jawa itu begitu. Jadi memang berat, tetapi ya hidup Anda yang Anda hadapi harus ya ini, jadi harus dihadapi. Mau keluar juga nggak bisa, belum bisa maksud saya. Untuk kesehatan, nah ya ada Knight of Pentacles ya, Anda memang capek banget di bedak tubuh itu, begel-begel rasanya kayak berat ya, sebenarnya itu stres dari pikiran. Kalau cinta ada Five of Swords ya, bagi yang belum menikah masih, kalau ngegebet seseorang masih penuh perjuangan. Bagi yang sudah menikah, Anda benar-benar harus berjuang bagaimana menyatukan dari dua kepala. Perbedaan-perbedaan dari kalian itu kalian satukan yang luar biasa, perjuangannya memang luar biasa banget. Jadi benar-benar menguras stres tahun ini dengan pasangan ya, pasangan yang menuntut luar biasa, sehingga harus Anda mengalami berat itu seperti itu. Jadi bagaimana caranya agar kalian bisa melampaui semua ini. Pada saat stres dekat, kita berdoa sama Tuhan. Jika kita punya uang, lebih baik kita sedekah setiap minggu atau biar kita bisa melampaui semua ini dengan mudah, bisa melampaui banyak hal ini dengan mudah. Karena saya percaya dengan sedekah, bahwa sedekah itu memberikan banyak hal yang luar biasa, pemahaman-pemahaman yang mungkin tidak kita dapatkan tanpa kita harus berbagi ya. Dengan berbagi mungkin kita bisa lebih bisa membahagiakan orang, sehingga Tuhan juga akan membahagiakan kita dengan maaf ya, anak saya main ya, jadi agak ramai. Saya punya anak kecil, jadi mungkin agak berisik, maaf. Jadi untuk 7 Juli lebih survive, kalau bisa jangan saling auranya sama merahnya ini ya, suami istri, jangan. Jadi yang satu harus ingat, harus jadi air, biar pertengkarannya nggak terus, biar rezekinya mudah, biar mikirnya gampang, biar nggak terlalu sepaneng ya. Karena kalau rumah tangga terus cekcok tengkar itu nggak bagus juga untuk kondisi psikologis kalian berdua sendiri. Itu pengalaman saya, karena alhamdulillah saya dengan suami saya jarang bertengkar. Kita tuh berdua terbuka. Saya nggak suka, saya bilang pada saat kita sudahan, saya nggak sukanya gini, wahai suami saya gitu ya, kamu tuh begini, harusnya begini. Dia punya alasan apa lagi? Oh, pada saat saya tahu alasan dia, oh salah, oh iya ya aku salah. Jadi harus saling suportif sih, mengakui kesalahan, mengakui kekurangan itu lebih baik daripada kalian harus bertengkar terus ya. Jadi memang dua orang itu pada saat kita harus saling belajar, saling mengisi satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, selanjutnya 7 Agustus. Oke, selanjutnya 7 Agustus.
Oke, saya akan ambil dua kartu di awal. Ada Seven of Wands, ada Nine of Cups ya. Di sini Seven of Wands itu menunjukkan sebuah perjuangan yang luar biasa di tahun ini, tetapi you got it gitu ya, maksudnya kamu tuh memenangkan kompetisi dalam kehidupan kamu. Di sini ada Nine of Cup. Kenapa saya bilang kamu memenangkan kompetisi? Kamu tuh berhasil menguasai jiwa kamu tetap menjadi hamba Tuhan yang baik, tetap di jalan yang benar ya. Jadi ada sebuah, memang di tahun ini mungkin kalau dari aura saya lihat ada permasalahan yang berat memang dari tahun-tahun yang lalu yang mungkin belum selesai, tetapi bulan pertama memang berat sekali ya di sisi perekonomian, keuangan kamu berat karena memang usaha yang dulu bisa menjadi sesuatu yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan kamu ternyata tidak sesuai prediksi ya. Jadi awal bulan kedua masih harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan, tapi bulan ketiga, bulan keempat ada pertolongan bahwa ada titik terang dalam usaha kamu atau kerjaan kamu. Bagi yang ikut orang, mungkin kamu di sini tetap menjadi pegawai yang baik, menjadi karyawan yang baik yang amanah dengan pekerjaan kamu, walaupun karir belum belum seperti yang diinginkan, karir masih stagnan, tetap seperti posisinya masih tetap dengan tahun kemarin dengan kerjaan yang numpuk, cuman kamu tuh kayak ada sesuatu di luar itu yang sehingga kamu menjadi seseorang yang lebih wise gitu ya. Kalau saya lihat dari aura, kamu tuh lumayan dekat dengan Tuhan tahun ini, banyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Iya, terus maaf ya tadi kejeda anak saya, karena saya masih baby, jadi umur 2 tahun, jadi saya harus untuk buat konten seperti ini memang kadang terjeda-jeda dengan kondisi saya yang punya anak kecil ya, dan juga bagi waktu ya. Maaf jadi tadi terjeda, maaf sekali. 7 Agustus sebentar akan saya lihat bagaimana kesehatannya. Ada Six of Cups. Kalau 7 Agustus di sini emosinya lagi bagus, stabil, walaupun tetap berat, cuman larinya kalian itu dekat sama Tuhan, larinya ke Tuhan, jadi masalah bisa ringan, kalian masih bisa legowo dengan masalah yang kalian hadapi. Jadi tahun ini tuh tidak begitu chaos, tidak seperti tahun kemarin, kalian masih lebih tenang. Itu dijalani aja, kayak yaudahlah wes, dilakoni aja, udah dihadapi, yang memang ini ujian saya, jadi kamu tuh lebih begitu. Terus untuk pasangan, bagaimana cintanya, ada The Hangman ya. Di sini benar-benar kamu tuh berpasrah diri kepada Tuhan, ya wis dilakoni itu tadi, cocok sekali dengan The Hangman. Tapi kamu walaupun menghadapi banyak permasalahan, tapi kamu itu bisa bersabar, bisa menerima, sehingga Tuhan pun tahun ini tidak akan memberikan kesulitan, pasti akan banyak kemudahan dengan kepasrahan kita itu. Bagi yang belum menikah, kalau belum punya jodoh atau memang yang di pacarnya mungkin dengan orang lain, ya harus ikhlas, mungkin itu belum jodohnya. Memang tahun ini mungkin kalau untuk urusan yang single masih belum ketemu yang diinginkan ya. Ada sesuatu yang mungkin terjadi di hubungan kalian kalau masih pacaran. Kalau sudah menikah, di sini kalian benar-benar menjadi, untuk pasangan benar-benar bisa menghadapi dengan saling support satu sama lain, dengan bisa tidak menuntut satu sama lain. Benar-benar kalian banyak berdoa, masing-masing mungkin hanya diem, tahu masing-masing bahwa ini memang ujian yang harus dihadapi berdua dan harus saling mendukung satu sama lain. Jadi untuk tahun ini harus memang lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Dan saya lihat di sini memang tahun ini kalau dari aura putih, kamu benar-benar orang yang lagi deket-deketnya sama Tuhan. Untuk 7 September
Oke, 7 September saya akan mengambil 2 kartu di awal. Ada The Lovers, ada King of Wands. Di sini untuk urusan karir, kamu lagi di posisi yang bagus, masih walaupun alamnya begini, tapi kayaknya untuk urusan karir kamu, kerjaan kamu tidak terpengaruh. Kamu masih tetap bisa bekerja dengan baik, bisa memenuhi kebutuhan dengan baik, dan kamu juga masih hidup enak ya, masih alhamdulillah, masih tahun ini nggak begitu kekurangan, karena aura kamu tahun ini juga gold, marsinya juga lumayan gede untuk 7 September ya, lumayan gede. Terus kayak daripada tahun kemarin, kayak tahun ini tuh bener-bener tahun hadiah dari Tuhan, yang mungkin dari susah-susah yang tahun kemarin itu kamu bisa bernafas lega di tahun ini. Kehidupan kamu lebih baik di tahun ini. Bersyukur sekali, semoga apa yang saya lihat benar. Untuk bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, auranya masih bagus, tidak begitu gelapnya, tidak begitu banyak. Mungkin ada sisi gelap mungkin di sini yang bagi belum menikah, mungkin susahnya tuh nyari jodoh. Tapi ya kalau yang sudah menikah, ada masalah di keluarga yang mungkin belum terhandle. Tapi karena rezeki lagi berlimpah, kalian tidak begitu mengalami depresi ya, jadi masih bisa dilalui dengan baik. Untuk kesehatan ada Justice di sini. Kalau saya lihat dari aura kesehatannya 7 September ya, kalian lagi imunnya bagus, lagi sehat, tapi jangan terlalu makan makanan berlemak ya, takutnya nanti kena asam urat atau kolesterol. Terus saya lihat dari auranya. Terus kalau untuk cinta, bagi yang sudah berpasangan ada Nine of Wands, bagi yang single ada Page of Pentacles. Jadi kalau single mungkin harus, karena rizkinya sudah lumayan, kalau untuk melamar tahun ini bagus, kalau untuk menikah bagus. Bagi yang sudah berpasangan lagi menikmati rezeki yang luar biasa tahun ini lagi. Jadi jangan lupa saving, jangan lupa investasinya juga di investasi yang baik ya. Benar-benar harus dipelajari dulu, jangan hanya syukur investasi atau hanya sekedar investasi, maksud saya yang karena kata-kata teman. Jangan, benar-benar kalian harus, kalau ingin investasi harus punya pengalaman, harus belajar sendiri, biar tidak, karena dengan alam begini itu akan banyak cara-cara orang itu mencari uang dengan cara yang tidak baik ya. Jadi hati-hati, karena rezeki besar, hati-hati, jangan percaya orang. Lebih baik uangnya ditabung dulu, atau jangan dibuat usaha dulu, ditabung dulu, di saving, tapi ditekan pengeluaran untuk tahun ini ya. Ya, selanjutnya 7 Oktober. Oke, selanjutnya saya ke 7 Oktober. Kocok dulu ya, biar fokus. Bismillahirrahmanirrahim. 7 Oktober saya akan mengambil 3 kartu. Ada The Moon, ada The Tower. Kalau dari The Moon dan The Tower, ada sesuatu yang terjadi, mungkin sesuatu yang berat di tahun ini untuk 7 Oktober yang merubah hidup Anda. Dari yang dulu banyak merubah hal yang mungkin tidak sebaik tahun kemarin ya. Tetap kalau saya lihat auranya 7 Oktober, Januari, Februari, memang tahun ini agak lumayan berat daripada tahun kemarin. Tetapi kalau saya lihat, kalau Anda bisa melalui sepanjang tahun ini dengan baik, dengan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan lebih introspeksi ke diri, ke dalam diri, lebih dalam lagi, kenapa terjadi seperti ini dan kenapa kita harus mengalami seperti ini. Biasa memang ada perlu dicari. Jika memang tidak menemukan, ya kita berpasrah diri aja. Memang ini sesuatu yang harus kita hadapi. Semua sudah kehendak Yang Maha Kuasa ya. Ada
banyak hal yang kita tidak tahu, yang mungkin Tuhan ingin memberikan sesuatu yang luar biasa, berlian hidup, mungkin sesuatu yang indah di depan, karena tetapi Tuhan ingin masih kita tuh menjadi orang yang baik dulu sebelum kita menerima berlian itu ya, keajaiban itu. Jadi Tuhan ingin kita menjadi orang baik dan terbaik sebagai hamba Tuhan ya. Jadi tahun ini lebih ikhlas, lebih belajar menjadi belajar mengikhlaskan sesuatu yang berat, belajar mengikhlaskan sesuatu yang tidak kita sukai, belajar mengikhlaskan sebuah kepedihan dan rasa sakit ya. Kalau dari ekonomi saya lihat auranya ada aura good Masian, berarti masih ada pekerjaan yang bisa ada rezeki yang memang masih untuk mencukupi kebutuhan tahun ini tuh masih bisa, alhamdulillah masih bisa makan enak ya, maksudnya masih bisa makan selayaknya, jadi gitu, tidak bukan sesuatu yang tidak layak. Jadi masih banyak orang di bawah kita yang lebih kekurangan daripada kita. Jadi tahun ini tuh harus banyak bersyukur ya. Mungkin Tuhan belum memberikan apa yang kita inginkan karena memang kita belum layak untuk menjadi seperti itu. Jadi lebih ke pikiran-pikiran negatif itu dihilangkan biar tidak mempengaruhi aura. Optimistis tahun ini harus benar-benar menjadi judul yang besar di headline hidup kita ya. Untuk kesehatan saya lihat memang mungkin agak stres, jadi auranya agak hitam kekuningan. Sebenarnya masih bisa tersenyum, ada sesuatu yang membuat kita masih bisa tersenyum, cuman kalau dipindah lagi, kalau kita ingat masalah kita, ada rasa kayak tertekan gitu ya, ada stres, agak kurang bisa tidur gitu ya. Kalau bagaimana dengan cintanya, ada Ten of Cups ya, bagi yang berpasangan, kalian lagi mungkin dengan banyak masalah seperti ini, kalian masih harmonis, masih saling support ya. Bagi yang belum menikah, masih single, kalian akan menemukan cinta di tahun ini ya, cinta yang luar biasa. Mungkin ada dari masalah yang terjadi, ada Allah tuh ngasih, Tuhan tuh ngasih kebahagiaan di sisi lain. Terus selanjutnya 7 November. November saya akan mengambil 2 kartu. Oke, ada 5 of Cups, ada 9 of Pentacles ya. Kalau dari aura saya lihat Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Sebentar, Januari auranya ada gelap, awal tahun yang memang agak berat, ada masalah ya. Tetapi kalau dari sisi rezeki, alhamdulillah ada. Mungkin harus ada tabungan yang direlakan ya untuk bertahan hidup. Februari ada rezeki lumayan besar. Maret, di Februari ini ada sesuatu yang besar sehingga bisa mengcover hidup kalian di bulan-bulan berikutnya. Kalau untuk sesuatu ini ada 5 of Cups ya, ada sesuatu yang harus kalian relakan, sesuatu yang mungkin kalian tidak ingin ini terjadi, tapi ini terjadi. Jadi harus ada sesuatu yang direlakan di sini, diikhlaskan. Tahun ini ada masalah yang di luar dari mencari nafkah ya. Ada masalah yang ada di sini, ada masalah dari seseorang ya, diri seseorang. Ini bukan saudara, tetapi ada seseorang. Jadi di sini yang harus dilepaskan. Memang ada juga masalah dari saudara, tapi tidak sebesar ini di luar ya, masalahnya di luar. Ini ujian memang harus dihadapi, dan jangan sampai meninggalkan Tuhan untuk tahun ini. Benar-benar 7 November harus benar-benar dekat sama Tuhan, biar Tuhan selalu melindungi, memberikan keselamatan untuk tahun ini, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Karena kalau dari aura
auranya kayak nggak full ya, auranya itu tidak penuh. Jadi ada sesuatu yang terjadi mungkin. Kalau dari aura ada sesuatu yang akan terjadi, tapi untuk ini biar ini tidak terjadi apa yang saya lihat pada saat sekian besar nanti Februari Maret ya, coba sedekah agar tahun ini diberi keselamatan, diberi perlindungan oleh Tuhan. Jika memang ada sesuatu yang kita tidak tahu, semoga kita selalu diberi petunjuk. Maaf ya, agak anak saya ada di samping saya jadi agak rame. Semoga Anda bisa mendengar saya lebih jelas. Jadi tahun ini benar-benar tahun yang harus benar-benar Anda jangan banyak keluar rumah. Dengan kerjaan ya sudah pulang ke rumah, jangan banyak keluar rumah karena biar tidak terjadi sesuatu ya di luar ya. Karena kalau dari lihat auranya prosentasenya rawan gitu. Jadi hati-hati, jangan banyak keluar rumah ya, jangan banyak keluar rumah. Kalau keluar rumah, bagi yang sudah menikah harus izin ke suami atau istri biar berkah, biar selamat. Bagi yang belum menikah harus izin ke orang tua biar selamat, biar berkah, selalu dilindungi sama Tuhan. Bagi untuk kesehatannya, the Seven of Pentacles, kesehatan mungkin jangan terlalu khawatir untuk rezeki kamu untuk tahun ini ya. Apa? Kakak YouTube, kakak ambil HP nih kak, ambil maaf ya. Jadi 7 November mungkin agak lelah di punggung, tapi rezekinya memang lumayan ya, lumayan di tahun ini, jadi nggak usah khawatir. Ya udah. Terus bagaimana dengan cintanya? Akan saya lihat ada Knight of Cups. Mungkin bagi yang single masih butuh perjuangan untuk mencari cinta sejati ya, cinta yang diinginkan. Kalau sudah punya pacar harus dijaga ini ya, jangan sampai kalian cekcok ya. Tapi kalau untuk tahun ini kalian tidak memungkinkan, bagi yang ingin ke jenjang pernikahan ya, belum memungkinkan. Bagi yang sudah menikah, kalian memang berdua harus benar-benar menghadapi ujian ini dengan tegar, saling mendukung, saling support, saling mendukung pasangan kita dengan doa, bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan itu yang jika kita memang tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, kita serahkan sama Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyelesaikan masalah kita di luar nalar kita, di luar di luar yang kita pikirkan, karena Tuhan bisa membuat keajaiban itu pada kita selama kita yakin sama Tuhan. Oke, selanjutnya 7 Desember. Saya akan mengambil ya 3 kartu ya. Ada The Hermit, Ace of Wands, di sini ada Ace of Cups. 7 Desember di sini lumayan gemilang di tahun ini. Ada something good happens di tahun ini. Di awal tahun ada sesuatu yang luar biasa ya. Di sini ada The Hermit, ada Ace of Wands, ada Ace of Cups. Di sini kalau saya dari tarot itu ada sesuatu yang luar biasa yang membuat Anda gembira, bahwa usaha Anda ada kemajuan, ada keberhasilan di awal tahun. Sudah kelihatan nih, kayaknya usahaku mulai berkembang, usahaku mulai menghasilkan, jadi gitu. Jadi untuk tahun ini auranya bagus, tidak banyak gelapnya. Jadi kayak daripada tahun kemarin Anda lebih baik daripada tahun kemarin. Ada kemajuan, baik usaha, baik psikologis Anda, perasaan, feel Anda tahun ini juga lebih bahagia, lebih happy. Selamat, semoga apa yang saya lihat ini. Jadi untuk melakukan usaha apapun, mumpung auranya bagus, jangan mumpung auranya bagus. Maaf sebentar, ini anak saya YouTube-nya agak error ya.
mumpung auranya bagus, lakukan usaha, tetapi jangan bekerja sama dengan orang lain. Lakukan sendiri dulu. Handle sendiri, lebih baik membayar pegawai. Ya jangan berhubungan kalau misalnya usaha sendiri. Kalau yang berkarir ini lagi karirnya bagus, kalau ini punya karir lagi jadi karyawan mungkin ya, karyawan di kantor, ini tahun ini benar-benar bagus. Walaupun alamnya begini, kalian tidak terpengaruh, kehidupan kalian tetap bagus dan semakin baik. Bagaimana kesehatan lagi hati-hati di daerah dada, mungkin ada sesak, terus daerah kepala ya, hati-hati, jaga kesehatan, banyak olahraga. Yang punya tekanan rendah atau gula rendah jangan sampai kurang istirahat ya. Bagi yang sudah berpasangan, bagaimana cintanya? Ada the stars, lagi ada miracle dari Tuhan tahun ini. Dari semua susah-susah, dari sedih-sedih tahun kemarin, Anda dapat keajaiban tahun ini, sehingga kehidupan keluarga Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Semoga juga dari sisi spiritual juga di kalau sehat sini juga lebih baik ya, lebih baik. Anda lebih dekat dengan Tuhan tahun ini, bagus sekali. Terus bagi yang belum menikah, jika menyukai seseorang cepat tembak, kayaknya akan berbalas insya Allah ya. Bagi yang sudah berpacaran, kalau memang tahun ini mau menikah, ini tahun yang bagus untuk menikah. Oke, sekali lagi, apa yang saya lihat, saya bukanlah peramal, cuman saya dengan indera keenam saya bisa melihat aura. Siapa tahu saya bisa memberikan spirit apa yang harus Anda lakukan. Dan jika Anda ya seperti yang saya sharingkan dari awal ya, apapun itu tetap ini saya tidak mendahului kehendak Tuhan. Saya hanya berusaha berbagi sesuai kemampuan saya. Tidak ada sesuatu yang ingin membuat teman-teman atau sahabat-sahabat menjadi hamba Tuhan yang tidak baik, membuat menjadi hamba Tuhan yang tidak beriman. Tetapi di sini saya hanya ingin sharing, berbagi pengalaman dengan media tarot dan indera keenam saya, agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agama kita, apapun keyakinan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.